Are you gooks almost done? Halo men, bagaimana kabarnya? Kembali bersama channel Film Man. Kali ini kita akan membahas film action dan tentunya film ini cocok bagi kalian yang suka action. Pastinya film ini menyajikan action yang seru sehingga kalian yang menontonnya bisa kembali semangat dari kehidupan kalian yang membosankan. Film ini juga ada beberapa adegan perkentotan yang E-nya pakai angka 3. Jatuh gak jelas banget sih, asem. Film ini berjudul Dead Rise 2 yang dibintangi Carl Lucas, Katrina Banks, dan yang satu lagi pasti yang dulu pas kecil sering main PS2 game Def Jam, gak asing dengan orang ini. Orang ini adalah Danny Trejo. Ya, tak usah berlama-lama dan gak usah banyak bacot, langsung saja ke filmnya. Dikisahkan di dalam penjara ada sebuah geng, bukan hanya satu geng, tapi di sini banyak geng terbentuk. Di sini mereka saling bermusuhan antara geng satu dengan geng lainnya. Masalah dikit ribut, senggol bacok, sange nyodom. Sering terjadi pertengkaran antar geng di penjara ini. Hal ini dimanfaatkan oleh wanita cantik yang sedang siaran langsung. Dia merekam semua aksi pertengkaran di sana untuk disebarkan di media agar menghasilkan uang. Wanita itu melihat keuntungan di pertengkaran antar geng di penjara itu. Kemudian di tempat berbeda ada Luke yang menjadi pemeran utama di film ini. Luke sedang membicarakan rencana perampokan bank dengan bosnya yang bernama Marcus. Di sini Luke sangat diandalkan sama Marcus karena Luke tidak pernah gagal di setiap aksinya dan tidak pernah melukai petugas selama 20 tahun bekerja dengan Marcus. Beberapa lama Luke dengan mengendarai mobil Mustang kuning berangkat ke bank untuk melancarkan aksinya merampok bank. Setelah itu scene berpindah ke adegan wanita cantik yang tadi siaran langsung di penjara yang sedang menemui bosnya. Di sini juga ada kepala penjara. Si wanita cantik ini memiliki saran untuk bosnya karena perusahaan bosnya mau bangkrut. Saran wanita cantik ini ialah mengadakan pertarungan antar napi di penjara yang direkam live. Karena menurut si wanita cantik ini, masyarakat sudah muak dengan pertarungan settingan di TV. Jadi akan menguntungkan sekali dan akan menghasilkan banyak uang kalau acara pertarungan ini diadakan. Kemudian ide ini ditentang oleh kepala penjara. Tapi kepala penjara tidak bisa berbuat banyak karena perusahaan si bos sudah di ujung tanduk. Jadi bos menyetujui hal ini. Lalu scene berpindah ke adegan Luke yang sudah sampai di bank bersama 3 orang rekannya. Di sini Luke menunggu di luar dan 3 orang rekannya masuk ke dalam. Selang berapa lama Luke melihat polisi yang sedang mau masuk ke bank. Hal ini membuat Luke panik dan menyuruh 3 orang rekannya membatalkan perampokan itu. Tapi rekannya mengentengkan situasi yang membuat Luke mau tidak mau harus ikut masuk ke penjara. Masuk ke bank. Sesampainya di dalam Luke langsung menghajar 2 polisi tersebut dengan aman-aman saja. Kalau kata Bimo Piki Pix, enjoy aman, ya kan? Tapi setelah Luke dan rekannya mau keluar bank, salah satu rekan Luke tertembak yang membuat Luke refleks menembak polisi itu juga. Hal ini membuat Luke terdiam seketika karena di setiap aksinya Luke tidak pernah sekalipun membunuh atau melukai orang. Setelah itu situasi jadi semakin kacau karena ada salah satu sandera menembak ke arah gerombolan Luke dan terjadilah aksi saling tembak di sana sehingga banyak orang yang terluka. Dengan tatapan kosong, Luke terpaksa meninggalkan bank itu karena polisi sudah OTW ke sana. Lalu di jalan terjadi aksi kejar-kejaran dengan polisi, tapi dengan skill Luke yang lihai dalam mengemudikan mobil, Luke menggocek uhuy ahai para polisi di jalan. Di jalan rekan Luke berulah lagi dengan menjatuhkan granat ke polisi yang membuat korban polisi semakin banyak. Hal ini membuat Luke tambah geram dengan tingkah rekannya yang goblok. Jadi Luke memutuskan menurunkan rekannya di jalan dan berkata
biarlah aku saja yang cukup ditangkap karena kesalahanmu, goblok. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut ke sebuah jalan tol yang belum jadi, sehingga Luke mau tidak mau terpaksa tertangkap di sana. Setelah itu Luke dikirim ke penjara karena Luke tidak mau bersaksi tentang Marcus. Luke sangat setia dengan Marcus. Di tempat berbeda, Marcus malah mengira Luke sedang berkhianat dan mau menyuruh orang untuk membunuh Luke di penjara. Di penjara terlihat Luke sedang melihat pertandingan MMA, tapi bedanya kalau MMA di sini pertarungan sampai mati yang diadakan oleh wanita cantik tadi. Di sini Luke bertemu dengan Liz. Liz adalah seorang yang teliti. Dia tahu semua data orang di sekitarnya. Nantinya Liz ini akan jadi teman Luke. Di pertandingan ini, Xander yang melawan 40K. The carnage is about to begin. Yang akhirnya dimenangkan oleh 40K. Tapi 40K tidak membunuh Xander karena ada alasannya. Nanti aku jelasin biar nyambung. Setelah itu besoknya Luke ke bengkel mobil penjara karena Danny Trejo meminta ke petugas penjara untuk memasukkan Luke menjadi timnya. Danny Trejo tahu kalau Luke handal dalam mengemudi mobil. Di sini selanjutnya saat Luke dan napi lain berbaris, ada Bill. Bill ini adalah seorang ketua geng yang sedang memegang gagang sikat gigi yang diruncingkan. Bill berniat diam-diam menusuk Luke dari belakang. Pasti ini ulah Marcus yang membayar Bill. Untungnya usaha itu digagalkan oleh Liz yang mendorong Luke. Spontan Luke yang mengetahui niat Bill langsung diajarlah Bill. Aksi Luke ini ternyata dilihat oleh si wanita cantik. Setelah melihat aksi Luke, si wanita cantik ini berniat memasukkan Luke ke pertandingan. Pada saat Luke mandi, wanita cantik ini menghampiri Luke dan mengajaknya join. Dengan ilmu marketing yang tinggi, wanita cantik ini menggoda-goda halus Luke. Tapi karena Luke laki-laki berprinsip dan laki-laki sejati, Luke menolak penawaran itu karena Luke berpikir kalau ikut begituan tidak ada gunanya. Tapi wanita cantik ini tetap bersikeras. Besoknya wanita cantik ini mengatur pertandingan Xander melawan teman Luke, Liz. Karena si wanita cantik berniat memancing Luke agar mau ikut pertandingan. Luke yang melihat ini gak masuk akal, meminta mengganti Liz dengan dirinya. Tapi wanita cantik ini malah menolak. Luke yang kesal, Luke langsung mencolot pagar. Kayaknya Luke dulu sering kabur dari sekolah ya pas SMK. Setelah itu Luke langsung menyelamatkan Liz. Beberapa lama situasi semakin kacau karena ada salah satu geng yang rasis, membuat geng lainnya tersinggung. Hal ini membuat keributan yang besar sampai-sampai pasukan polisi dikerahkan. Karena kejadian semalam si bos marah ke wanita cantik. Tapi akal si cewek ini, buahnya cewek cantik ini mempunyai rencana membuat pertarungan. Tetap saling bunuh, tapi yang ini berbeda. Bukan adu jotos dan adu senjata api, tapi balapan mobil yang dilengkapi senjata untuk saling bunuh. Dan tak tanggung-tanggung agar seru, pemenang dalam pertandingan ini akan dibebaskan apapun kesalahannya. Tentunya dengan hadiah seperti itu akan banyak napi yang ikut. Jadi panitia penyelenggara cuma menyediakan 9 mobil dan untuk mendapatkannya napi disuruh rebutan. Luke mendapatkan mobil dengan ada cewek di dalamnya yang bernama Katrina. Dan di track Luke punya pit yang diisi oleh teman-teman Luke serta tentu saja saingan Luke yang diisi oleh Bill, 40K, Xander,
dan lain-lain. Ini Luke harus mengalahkan mereka dengan cara apapun agar menjadi orang yang melewati garis finish pertama. Bill akan jadi orang yang mengincar Luke karena Bill orang suruhan Marcus. Berbagai usaha dilakukan Bill untuk membunuh Luke, tapi semua itu gagal. Malah Luke yang menang di pertandingan pertama ini. Karena kemenangan Luke ini, dia diberi hadiah pluk-pluk dengan Katrina. To the victor belongs the spoil. What is this? Dan berbahagialah mereka di malam itu. Di hari berikutnya adalah pertandingan kedua. Di sini Luke akan ada banyak kesulitan karena semua orang akan mengincar Luke selain 40K. Marcus memasang hadiah atas kematian Luke, tapi hadiah itu tak berlaku untuk 40K karena kelompok 40K mempunyai prinsip yang kuat, yakni siapa saja membunuh anggotanya akan mati. Sebaliknya, siapa saja pernah membantunya, dia akan balas budi. Pertandingan pun dimulai. Diawali Luke memimpin pertandingan. Luke mengalahkan beberapa orang yang mengincar dirinya. Watch your back! Hang on. Tapi setelah itu Luke melihat 40K sedang kesulitan. 40K sedang mau dibunuh oleh rivalnya yaitu Sander. Tak pikir panjang, Luke pun menyelamatkan 40K dengan alasan agar 40K utang budi ke Luke. You wanna tell me why you just risked working? What's wrong? Sekarang di arena tinggal 2 orang yaitu Bill dan Luke. Mereka bersaing untuk menang, tapi hal yang tidak diinginkan menimpa Luke. Bill meluncurkan torpedo kuda ke mobil Luke yang membuat Luke terbakar di dalamnya. Lalu adegan mengarah ke 40K yang mempunyai udang budi ke Luke. Jadi Katrina meminta 40K membalas budi ke Luke. Lalu 40K mengirim orang untuk membunuh Marcus. Setelah itu di rumah sakit, tanpa kalian duga, Luke yang tadi terbakar di dalam mobil ternyata masih hidup. Si wanita cantik mempunyai rencana terhadap Luke. Meskipun mukanya sudah hancur, Luke akan dijadikan mesin pembunuh bertopeng atau Frankenstein. Alasannya agar menghasilkan uang banyak untuk dirinya. Di pertandingan selanjutnya muncullah Frankenstein untuk pertama kali. Tak ada yang mengenalinya tapi ada nanti aja terakhir. Dan pertandingan dimulai. Frankenstein bukannya tarik gas tapi malah terdiam, yang membuat orang-orang di sana heran. Ternyata Frankenstein mundur ke arah wanita cantik dan menabraknya hingga wanita cantik itu mati. Dan siapa duga yang tahu Frankenstein itu adalah Luke, yaitu Liz. Nggak tahu ceritanya kenapa Liz itu bisa tahu ya. Dan tamatlah. Menurut saya film ini bagus, seru, ada misterinya gitu loh. Cocok buat kalian yang suka penasaran orangnya. Jadi mungkin segitu aja rangkuman cerita film dari saya. Kalau ada kesalahan tolong maklumi, akan saya perbaiki. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan bye.